Halo guys, balik lagi sama Mimin. Di sini Mimin mau ngebawain alur cerita baru yang berjudul The Villain of Destiny, bergenre isekai. Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja kita mulai ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan seseorang berbaju biru tengah marah-marah di hadapan banyak orang. Siapakah pria itu? Apakah dia MC? Tentunya bukan ya. MC kita yang sebenarnya adalah seorang pria yang berbaju putih yang sedang duduk di singgasana. Dia merupakan seorang transmigrator yang baru bangun di dunia ini sebagai Gu Changche. Setelah bangun di dunia ini, dia menyadari bahwa Gu Changche adalah penjahat yang akan dijadikan batu loncatan oleh pahlawan di kisah manhwa klasik. Hal itu diketahui setelah Gu Changche melihat keberuntungannya yang berwarna hitam, yang menandakan dia akan sial terus. Sedikit info, tingkat keberuntungan memiliki berbagai macam warna, mulai dari warna yang paling beruntung, yaitu warna ungu, biru, hijau, kuning, dan orange, lalu merah. Rata-rata orang memiliki warna merah. Back to the main story. Pria berbaju biru yang tengah marah itu bernama Ye Chen, dan tingkat keberuntungannya berwarna hijau, menandakan dia memiliki keberuntungan di atas rata-rata, atau bisa disebut putra keberuntungan. Ya, bisa dibilang dia itu karakter utama dalam kisah manhwa klasik. Ye Chen lalu berteriak, "Gu Changche, kau hanya berpura-pura menjadi serigala yang gagah? Tidakkah kau berani mengatakan sesuatu?" Saat itu, semua orang yang berada di sekte menjadi kesal dengan kata-kata Ye Chen dan mulai membentaknya. Ye Chen menjadi kaget melihat semua itu karena dia merasa bahwa bakatnya adalah yang terbaik di sekte. Tapi kenapa semua orang malah berpihak pada Gu Changche? Bahkan wanita yang ia cintai dan sedang ia perjuangkan saat ini malah diam, 1000 bahasa, kayak Wapres di Konoha. Karena sudah kesal, ketua sekte pun memerintahkan putra Senchu untuk menghajar Ye Chen dan memberikan pelajaran. Note, di sini Ye Chen marah karena ia tidak setuju dengan pertunangan Suking dan Gu Changche, karena ia mencintai Suking. Dengan cepat, Senchu mengeluarkan jurus tangan petir dan langsung menyerang Ye Chen. Tapi Ye Chen tidak tinggal diam. Dia mengeluarkan jurus pukulan api dan membalas serangan Senchu. Awalnya, semua orang berpikir kalau Senchu yang tingkat kekuatan kultivasinya sedikit lagi mencapai Great Power Rim akan menang mudah melawan Ye Chen yang baru mencapai Soul Palace Rim. FYI, tingkat kekuatan kultivasi di dunia ini dibagi menjadi Physical Body, Spirit Sea, Soul Palace, Divine Power, Great Power, Secret Power, Hill Lord, Seal King, Pseudo God. Ini untuk alam bawah, kalau alam atas beda lagi. Nanti admin bakal jelasin lagi biar gak bingung. Oke, lanjut. Semua orang menjadi terkejut melihat Ye Chen berhasil memukul mundur Senchu. Ye Chen pun semakin percaya diri setelah mengalahkan Senchu. Dengan arogan dia mengancam akan membunuh Senchu. Melihat itu, Gu Changche tidak terkejut karena dia tahu bagi putra keberuntungan mengatasi satu tingkat kultivasi bukan hal yang sulit. Gu Changche lalu mulai menggoda Suking, yaitu putri dari ketua sekte yang juga disukai oleh Ye Chen. Tiba-tiba muncul notifikasi yang mengatakan kilak karakter utama Ye Chen berkurang 10 poin dan kilak Gu Changche bertambah 10 poin. Gu Changche pun menjadi senang mengetahui hal ini. Ye Chen menjadi sangat murka melihat Gu Changche berani menyentuh Suking. Ia pun mengeluarkan aura kekuatannya. Gu Changche menyadari sesuatu seperti manhwa klasik pada umumnya, bahwa Ye Chen suatu hari nanti akan datang ketika dia sudah menjadi kuat dan mengalahkan dirinya yang merupakan seorang penjahat. Namun, Gu Changche tidak mau menyerahkan hidupnya pada alur cerita manhwa klasik seperti itu. Gu Changche memutuskan untuk berdiri dan memberikan Ye Chen pelajaran. Gu Changche lalu mengeluarkan aura yang kuat yang membuat Ye Chen langsung terdorong ke belakang. Tapi Ye Chen masih bisa bersifat sombong. Ia berkata bahwa teknik dari Gu Changche merupakan teknik yang lemah. Mendengar itu, Gu Changche pun meningkatkan kekuatan auranya. Saking kuatnya aura tersebut, sampai pintu utama kuil sekte terbuka. Ye Chen juga dibuat membungkuk oleh aura tersebut. Semua orang menjadi ketakutan merasakan aura tersebut. Bahkan tetua sekte juga merasakan aura dari Gu Changche. Tiba-tiba muncul lagi notifikasi di depan Gu Changche yang bertuliskan mission untuk memukul Ye Chen di depan umum, dan ia akan mendapatkan 50 poin luck. Gu Changche lalu masuk ke dalam pikirannya. Ia bertanya pada sistem, apakah dia bisa membunuh Ye Chen sekarang? Sistem lalu menjelaskan
Jika Gu Changche membunuh Ye Chen sekarang di saat ki luck poinnya belum mencapai 0, maka Gu Changche tidak akan berhasil. Malah dia akan mendapatkan karma, karena putra keberuntungan dilindungi oleh para dewa. Maka dari itu Gu Changche harus menyicil dulu, mengurangi ki luck point dari putra keberuntungan. Kalau sudah 0 baru bisa dibunuh. Caranya seperti apa? Dengan membuat hubungan Ye Chen dengan orang di sekitarnya menjadi rusak. Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, Gu Changche lalu menirik Su Qing. Dia sadar bahwa Su Qing adalah heroin dalam kisah Ye Chen. Tiba-tiba ketua sekte tertawa. Ia memuji kekuatan dari Gu Changche. Begitupun dengan tetua yang lain. Mendengar hal itu, Ye Chen menjadi emosi tingkat dewa. Ia hendak menyerang Gu Changche secara diam-diam. Tapi tentu saja serangan seperti itu dapat ditangkis dengan mudah oleh Gu Changche. Ye Chen lalu dihempaskan ke tiang oleh Gu Changche dengan sangat keras. Sebagai hukuman, Ye Chen akan dimasukkan ke penjara bawah tanah. Gu Changche lalu kembali ke singgasana sambil berkata ke Su Qing, "Kudengar bulan sangat indah saat malam nanti. Kode mengajak ketemuan nanti malam, tapi kocaknya anaknya yang ditanya malah bapaknya yang nyaut." Su Qing hanya bisa terdiam mendengar kata-kata dari Gu Changche. Hati Ye Chen pun menjadi hancur dan kilaknya berkurang cukup drastis. Scene lalu berpindah di waktu malam. Pengawal Gu Changche mematai-matai pembicaraan Su Qing dan ayahnya. Dia melaporkan kepada Gu Changche bahwa tetua sekte terkuat Tanah Suci Taoxian sebenarnya sudah meninggal, dan ini belum pernah diketahui oleh orang luar. Karena jika sampai ini bocor, maka ditakutkan akan banyak sekte lain yang menyerang Tanah Suci Taishuan. Ia juga berkata, Ibu Su Qing adalah bangsawan di alam atas, tapi karena ia menikah dengan pria dari alam bawah, dia ditangkap oleh keluarganya dan terpaksa meninggalkan suami dan anaknya. Inilah alasan kenapa mereka ingin mendapatkan dukungan dari Gu Changche yang kuat dan merupakan bangsawan juga di alam atas. Setelah selesai mendengarkan laporan, Gu Changche meminta pengawalnya tersebut untuk mengawasi Ye Chen. Begitu pengawalnya pergi, Gu Changche lalu membuka notifikasi hadiah dari berhasil menyelesaikan misi memukul Ye Chen. Dari kotak hadiah tersebut, Gu Changche mendapatkan 3 item, yaitu Domain Breaker, jubah perisai, dan benih pohon dunia. Gu Changche lalu bertanya pada sistem, apa fungsi benih dunia? Sistem lalu menjawab, kalau Gu Changche bisa mengumpulkan 3 keping yang lain, maka dia akan bisa menciptakan dunia dalam tubuhnya. Gu Changche lalu tertarik dan dia akan menggunakan seluruh poin kilaknya untuk menyerap benih dunia tersebut. Saking kuatnya proses penyerapan tersebut sampai membuat gelombang yang merusak atap kamar Gu Changche dan memunculkan pilar cahaya yang dapat dilihat oleh seluruh anggota sekte Tanah Suci Taishuan. Su Qing yang melihat hal tersebut menjadi kaget. Tiba-tiba dari belakang Su Qing muncul sosok bayangan yang adalah alter ego dari Su Qing. Dia muncul dan menggoda Su Qing untuk melupakan Ye Chen dan berpaling pada Gu Changche. Namun Su Qing malah membentaknya dan bergegas menemui Gu Changche. Di sisi lain, Gu Changche telah berhasil mencapai ranah Silk Road. Dia menjadi tambah bersemangat untuk mengambil semua gilak milik Ye Chen. Dan di penjara, Ye Chen ditemui roh api yang ternyata adalah master yang tinggal di cincin giok. Ye Chen marah-marah dengan masternya karena dia tidak membantunya tadi. Sang master berusaha menenangkan Ye Chen. Ia berkata bahwa tadi terdapat pancaran jiwa yang sangat kuat, jadi dia tidak berani untuk keluar. Lalu tiba-tiba Ye Chen mempunyai ide untuk menyebarkan kematian tetua terkuat Tanah Suci Taishuan agar sekte lain menyerang sekte ini dan dia bisa melarikan diri. Masternya lalu bertanya, apa kamu mau menghancurkan sekte yang telah merawatmu sejak kecil? Tapi Ye Chen tidak peduli dengan hal itu. Gu Changche dan Su Qing pun bertemu. Di perbincangan mereka, Su Qing memberitahu salah satu rahasianya yang paling besar, yaitu bahwa tubuhnya adalah Nine Shade Profound Body. Gu Changche menjadi terkejut mendengar hal itu. Mungkin dimaksudnya adalah tubuh yang cocok untuk kultivasi ganda, kayak gitu mungkin. Setelah mendengar hal itu, awalnya Gu Changche ingin memprovokasi hubungan Ye Chen dan Su Qing, tapi muncul notifikasi yang melarang melakukan itu. Karena jika kelewat jauh, maka Gu Changche akan mendapatkan hukuman. Ia pun menjadi kesal dan terpaksa harus meninggalkan Su Qing sendirian. Su Qing menjadi kaget dengan keputusan Gu Changche. Dia mulai berpikir, kalau apa yang dilakukan Gu Changche hari ini tidak ada yang salah, tetapi dia sudah menuduh Gu Changche sebagai penjahat. Setelah menemui Su Qing, mata-mata yang dikirim Gu Changche untuk mengawasi Ye Chen pun memberikan informasi bahwa memang benar Ye Chen memiliki pecahan jiwa yang kuat. Gu Changche lantas menemui Ye Chen. Tujuannya ke sana adalah untuk meretakkan hubungan antara Ye Chen dan masternya. Gu Changche lalu meminta master dari Ye Chen untuk keluar.
Ia mulai memprovokasi Master Ye Chen bahwa ia akan jauh lebih baik bila bersama dengan Gu Changche. Gu Changche lalu menawarkan agar Master Ye Chen agar ikut dengannya, tapi Master Ye Chen menolak karena ia masih berhutang budi dengan Ye Chen. Walaupun ditolak, tapi Gu Changche tetap memberikan sebuah pil kepada Master Ye Chen dan memintanya untuk berpikir ulang. Master dari Ye Chen menerima hadiah tersebut. Hal itu membuat Ye Chen menjadi curiga kepada masternya. Mendengar hal itu, Master Ye Chen pun menjadi kesal mendengar kata-kata dari Ye Chen. Ye Chen lalu meminta Master untuk menyebarkan berita yang sudah ia katakan tadi, untuk membuktikan bahwa ia masih berada di sisi Ye Chen. Dengan terpaksa, masternya pun akan menuruti kemauan dari Ye Chen. Ye Chen pun menjadi senang karena master menuruti keinginannya. Xin pun berpindah ke tempat Gu Changche dan bawahannya. Gu Changche lalu bertanya, apakah Pak Tua itu ingat tujuan mereka datang ke dunia bawah? Pak Tua itu lalu menjawab bahwa mereka datang ke tempat ini untuk mencari senjata yang paling mematikan. Gu Changche pun membenarkan perkataan Pak Tua tersebut. Menurut timeline yang normal, Ye Chen lah yang menemukan senjata itu secara tidak sengaja. Lalu dia akan dikenal sebagai prajurit dari reruntuhan kuno. Lalu ia akan membalikkan keadaan sepenuhnya. Tapi sekarang terdapat Gu Changche yang akan merubah timeline tersebut. Ia lalu menyuruh Pak Tua tadi untuk terus mengawasi pergerakan dari Ye Chen. Gu Changche lalu membuka sistem dan membuka shock. Ia pun memilih teknik martial art. Tapi karena poin takdirnya yang tidak mencukupi, maka skill yang terbuka hanya di tingkat surgawi. Gu Changche lalu memilih salah satu teknik kultivasi yang memungkinkan penggunanya mencapai ranah Pseudo God dengan mengurangi poin sebanyak 1000 poin. Skill itu bernama Innate Divine Palace. Gu Changche langsung mencoba teknik itu. Xin lalu berpindah ke 3 hari kemudian. Terjadilah hal yang ditakutkan oleh tetua sekte. Datang 3 sekte yang lain bertanya tentang keberadaan pemimpin terkuat sekte Taishuan. Pemimpin dari setiap sekte itu sudah mencapai ranah Seal Lord. Orang pertama berasal dari sekte kuno Xiao, yaitu Xiao Hao. Lalu orang kedua berasal dari Tanah Suci Yangsu, yaitu Zhao Tian. Dia meminta sekte Taishuan untuk menyerahkan spiritual vein dan turun 1 tingkat. Dengan hal itu, tetua sekte Taishuan menjadi murka karena spiritual vein telah dimiliki oleh sekte mereka selama ribuan tahun. Jadi dia tidak akan menyerahkannya begitu saja. Dengar itu, orang ketiga pun berkata bahwa sekte Taishuan tidak akan bisa melawan 3 sekte yang lain hanya dengan seorang diri. Dia adalah Chu Wuji dari dinasti Great Sun. Tetua sekte tidak merasa gentar sedikitpun. Dia lalu menanyakan kepada Su Qing, apakah dia sudah berserah diri kepada Gu Changche. Namun Su Qing berkata bahwa ia terlalu ceroboh dan membuat Gu Changche merasa tidak nyaman. Padahal mah Gu Changche udah mau gas tapi ditahan-tahan sama sistem. Kalau enggak udah Lanjut, Pak Tua Zhao Tian lalu berkata bahwa ia mendengar bahwa tanah suci Taishuan memiliki koneksi dengan dunia atas. Namun Pak Tua Wuji menenangkan mereka. Ia berkata bahwa ia memiliki menara tanpa batas dan senjata kekaisaran yang mampu menghadapi kultivator ranah Seal King. Dua Pak Tua yang lain menjadi terkejut karena Chu Wuji memiliki senjata dari kekaisaran yang dinyatakan telah hancur. Chu Wuji lalu akan mengaktifkan senjata itu. Lihat senjata itu yang sangat berbahaya, Su Qing berkata pada ayahnya akan memanggil Gu Changche. Saat Pak Tua Wuji akan menyerang tetua sekte, tiba-tiba terdapat aura yang begitu kuat keluar dari sekte Taishuan. Mereka yang merasakan aura itu menjadi ketakutan. Mereka berpikir, apakah aura itu berasal dari Su Taisheng, sang pemimpin terkuat sekte Taishuan. Dan ternyata aura itu berasal dari Gu Changche yang telah selesai berkultivasi. Dia lalu bangun dengan gaya yang keren. Gu Changche berkata, pertunjukannya akan segera dimulai.